Halo semuanya, gue ada sebuah cerita nih. Ini cerita saat dulu pas gue masih tinggal di perumahan kecil yang namanya Duta Bandara Permai, berlokasi di Kosambi, Tangerang. Depan rumah gue tuh ada kayak balai tempat ngumpul para ibu-ibu atau tetangga buat ngerumpi gitu, terbuat dari bambu. Yang menjadi alasan kenapa baliknya dibuat di situ itu gara-gara ada pohon ceri yang gede banget, dan gedenya itu nggak cuma gede batang tapi juga ya lebat gitu, jadi kayak payung gitu bentuknya. Dan karena pohon itu, jadi suasana di sana tuh dingin, kayak adem gitu. Gue juga sering sih duduk-duduk di situ kalau pas pulang sekolah sambil makan atau ngerjain PR atau cuma duduk-duduk bengong sambil ya nyomotin ceri satu-satu gitu. Dan yang paling seru di situ sih memang kalau lagi main bareng sama teman sebaya ya, kayak monopoli, ular tangga, itu enak banget di situ. Aduh, jadi kangen banget masa-masa masih tinggal sama orang tua, kayak nggak ada beban hidup gitu rasanya. Back to the story. Pernah suatu hari kedengaran desas-desus dari tetangga kalau katanya pas malam ada yang sering nangis di balai itu. Gue sama keluarga gue sih ya nggak pernah ya dengar atau lihat gitu-gituan. Maklum lah, kami itu orang nggak pekaan, ya nggak peka sama begituan lah. Terus lama kelamaan beritanya tuh jadi makin santer banget. Semua orang jadi ngomongin, bahkan sampai ke sekolah gua pun gue suka denger berita itu. Padahal gua yang rumahnya depan situ. Gue yang denger ya jadi takut lah ya. Masalahnya ya lokasinya itu pas di depan rumah gua. Dan waktu itu ya sok-sok ide aja, biar gua nggak takut. Gue ada niatan buat ngebuktiin omongan orang-orang di situ. Jadi gue usul ke beberapa temen gue untuk nginep bareng di rumah gue, biar ya gue juga nggak bego-bego banget gitu sendirian mau ngebuktiin, biar ramean dikit lah ngebuktiin lihat hantu. Pas lagi berunding di sekolah, ada 3 orang nih, gue sama 2 temen gue yang mau ikut. Yes, pikir gue nggak sendirian. Terus yang satu bilang, "Weh, tapi nanti kita tetap di dalam rumah ya, jangan keluar atau duduk di balik pas udah gelap. Soalnya kata nyokap gue, pohon ceri itu memang rumahnya kuntilanak." Dengerin itu, ya kita jadi gimana ya, kayak mau ngeledek gitu loh. "Alah, jangan dibikin tambah takut dong lu, dasar pengecut," kata temen gue yang satu lagi. Akhirnya diputuskan malam itu untuk nginep, dan kita bertiga ngecoba untuk ngebuktiin keberadaan si wanita yang tukang nangis itu. Maghrib udah berkumandang, langit itu udah gelap, warnanya udah gak violet lagi, tapi udah biru tua, biru dongker gitu. Masih belum ada yang aneh sih. Kami ya ngabisin waktu ngerjain PR sambil nonton bareng kartun di LaTV zaman dulu. Pas jam setengah 10 malam, kami semua udah pada di kamar nih, siap-siap tidur. Kebetulan kamar gue ini kamar di depan, yang ada jendela langsung bisa lihat keluar rumah. Sampai jam 11-an, kami waktu itu masih duduk depan jendela sambil ya jantung berdegup-degup, duk-duk-duk keras gitu, karena kami bertiga ketakutan. Begonya kami waktu itu, semua itu pada tepar ketiduran. Jadi nggak ada yang kuat kalau misalnya disuruh begadang sampai malam. Maklum lah, anak rumahan zaman dulu, sebelum ada teknologi kayak sekarang. Pas udah jam 2-an, waktu itu kebetulan gue kebangun ngeliat jam.
gara-gara kebelet pipis. Karena itu rumah gua ya, gue berani-berani aja keluar kamar gelap-gelapan, terus ke kamar mandi. Tapi entah kenapa malam itu perasaan gua nggak enak banget gitu, kayak ada yang merhatiin gitu. Padahal gua tuh udah lupa sama tujuan awal kami bertiga tuh ya, buat buktiin kalau ada hantu di bawah pohon ceri itu. Pas gua balik ke kamar, ngebuka pintu, kaget setengah mati gua. Gua lihat ada sosok di jendela lagi ngintip ke arah kamar. Gua mau teriak kagak bisa, mau bergerak juga nggak bisa. Udah takut bukan main. Untungnya gue udah pipis duluan. Kalau enggak, mungkin gue bisa kencing di celana kali. Parahnya lagi, pas gue lagi takut-takutnya sama sosok yang ada di jendela itu sosok kayak muterin kepalanya gitu. Dan seakan-akan kayak kita tuh bertatap mata gitu. Jadi dia mandang gue mandang dia, berasa banget gitu. Waktu itu tatapan gitu sama sosok yang di jendela. Jadi sosoknya itu yang gue lihat nih ya, itu orang rambut panjang, pakai baju lusuh yang kayak kena darah sama lumpur. Terus lidahnya itu panjang banget sambil jilat-jilatin jendela dan natap ke arah gue. Karena depan rumah gue itu ada lampu terang dan kamar gue itu gelap. Jadi kelihatan jelas banget tuh di luar jendela. Dan itu bikin gue, aduh, horor banget pokoknya waktu itu. Apalagi kita semua tuh tidurnya karena ketiduran, jadi pada lupa tutup jendela. Bodohnya kita sih. Gue yang udah takut banget waktu itu udah nggak tahu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berdoa aja udah nggak keingetan. Lumayan lama tuh kondisi kayak gitu, sampai akhirnya gue ngedenger suara ayam berkokok. Terus itu sosoknya tuh kayak pelan-pelan balik badan dan ngejauh gitu. Baru setelahnya gue bisa nangis dan jatuh ke lantai. Gue langsung lari tuh ke kamar nyokap gue. Kebetulan kan bokap gue sering keluar kota, jadi malam itu cuma ada nyokap gue doang. Udah sambil nangis yang ngeraung-raung ketakutan banget, nyokap gue cuma bilang, alah cuma mimpi buruk itu, gak usah takut, nah tidur balik aja, kan ada temennya. Dan ternyata bener aja dong, gue langsung sakit abis itu. Di hari ketiga gue sakit, gue dibawa ke dokter. Nyokap gue kira gue tuh kena demam berdarah, ternyata bukan. Terus gue langsung dibawa ke rumah orang pintar. Katanya memang bener kalau nggak kuat ngelihat begituan, terus ngelihat yang sampai tatap-tatapan mata begitu, memang bisa langsung sakit. Gue dikasih air segelas belimbing, dan orang pintar tuh bilang katanya minggu ini bakal sembuh kalau sosoknya itu udah gak gangguin lagi. Ternyata ini semua gara-gara ulah gua dan kawan-kawan yang sok-sok ide, sok berani nyoba-nyoba mau ngebuktiin ngelihat begituan. Dan kebetulan didengar sama yang nungguin pohon ceri. Makanya itu sosok yang ada di pohon ceri itu juga jadi penasaran, dan alhasil beneran deh nunjukin diri. Sialnya kok nunjukin dirinya cuma ke gua gitu. Buat teman-teman yang lain, hati-hati ya dalam berbicara, karena takutnya ya kayak gua dulu, ada yang denger ya wassalam, bisa bahaya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yanto dari Sleman, Yogyakarta. Kalian semua masih pada inget nggak? Dulu sekitar tahun 2007 atau 2008 pernah booming yang namanya pohon anturium sama jenmani.
ada apa namanya tuh, gelombang cinta, Jenmani Cobra, Jenmani Siri, yang harga satuannya itu bisa nembus ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Dulu zaman itu desa kami sempat makmur gara-gara booming yang singkat itu. Karena memang lumayan banyak dari kami yang beralih profesi menjadi petani tanaman hias. Saya ingat waktu itu saat sedang heboh-hebohnya, beberapa teman saya ada yang menjadi sangat sukses. Sampai-sampai mereka bisa beli lahan sawah dan mobil mewah hanya dari hasil jualan bibit Jenmani dan Anthurium. Tapi di balik cerita kesuksesan mereka, ada juga cerita yang cukup menyedihkan dan bisa dibilang agak seram. Beberapa teman saya itu bisa dibilang sukses sebagai petani pohon hias. Namun ada satu teman saya yang entah kenapa waktu itu selalu gagal. Mungkin memang bukan rezekinya dia ya, kalau kata saya mah. Yang lain itu berhasil sampai bisa kebeli tanah. Anehnya dia terus gagal sampai harus jual tanah sebagai modal. Yang saya tidak habis pikir, kok udah tahu gagal, rugi besar, bukannya berhenti cari uang pakai cara lain, tapi kok masih terus ngotot gitu jadi petani tanaman hias. Kalau kata kami dulu itu istilahnya tangan dia panas. Jadi semua tanaman yang ditanam sama dia pasti mati. Setelah menjual lahan, jual mobil, akhirnya dia bisa memulai bisnis bibit lagi. Tapi ketertarikan masyarakat akan Anthurium dan Jenmani udah mulai pudar. Memang kali ini dia berhasil memelihara tanaman-tanaman dia dan tidak ada yang mati kali ini. Tapi karena tidak ada peminat lagi, harganya jatuh. Yang dulu harga bibitnya aja itu bisa ratusan ribu, bahkan jutaan. Kala itu cuma bisa dijual harga 2.000 sampai 5.000 perak. Itu pun kalau ada yang masih mau. Memang yang namanya hal viral itu tidak bisa bertahan lama. Pasti ada waktunya semua hal yang di atas turun ke bawah. Teman saya yang terus merugi, kali ini merugi dengan sangat besar dan bisa dibilang paling besar. Ya paling menyakitkan hati lah. Seakan-akan seperti menukar lahan sawah dan mobil dijadiin sepeda motor. Ya gitulah perumpamaannya. Karena nasibnya yang tidak beruntung, akhirnya teman saya ini bisa dibilang agak stres. Istrinya takut sehingga pergi ngebawa anak-anaknya ke rumah orang tuanya. Dan sejak itu dia sendirian aja di rumahnya. Agak gak tega sebenarnya, tapi mungkin memang sudah jalannya. Gak berapa lama teman saya ini mengalami gangguan jiwa. Setiap hari dia keluar rumah itu bugil tanpa busana, sambil ngegendong pot yang ada isi tanaman Jenmaninya. Ukurannya cukup besar, sambil teriak-teriak, 200 juta aja, cuma 200 juta, ayo beli. Seperti orang marah. Dan kadang kalau malam kita suka ngedengar suara orang nangis dan teriak-teriak dari dalam rumahnya dia juga. Karena kasihan dan kami khawatir, Pak RT memanggil dinas sosial untuk membantu. Belum sempat dinas sosial datang menjemput,
nasib berkata lain. Maut menghampiri. Teman saya itu ditemukan tidak bernyawa dan tanpa sebab yang jelas. Karena setelah diperiksa, dia tidak sakit secara fisik. Dia tidak mengkonsumsi racun atau mencoba bunuh diri dengan cara apapun. Dan itu salah satu kematian yang paling aneh menurut saya. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tanpa sebab. Tiba-tiba, ya, namanya maut tidak ada yang tahu ya kapan datang. Teman saya ini juga ditemukan dengan cara yang gak wajar. Jadi salah satu tetangga waktu itu malam dimimpikan, katanya teman saya ini itu dia jatuh ke dalam sungai dan terbawa arus. Karena khawatir, tetangganya datang ke rumah dan dia sudah ditemukan tidak bernyawa. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saat ikut mendengarkan percakapan warga sekitar, saya mendapat gosip kalau katanya memang ada yang sengaja menjahati atau mencelakai teman saya itu. Ya, macam santet atau ilmu hitam. Dia tidak beralih kepada Yang Maha Esa, tapi malah mencari jalur pesugihan saat gagal. Parahnya, pesugihan pun gagal karena syaratnya tidak terpenuhi, katanya. Makanya dia yang jadi tumbal dan mati tanpa sebab. Berita ini cukup marak waktu itu, dan jujur saya sangat kasihan sekaligus takut. Hingga sekarang rumah teman saya itu masih kosong, lengkap dengan furniture yang sekarang udah berdebu, mungkin udah mulai rusak, dengan bangunan sebelahnya yang cuma beratap paranet. Istri dan anaknya juga gak ada yang mau mengakui rumah itu sampai sekarang. Sampai sekarang rumah itu terus kosong. Dan ada desas-desus beberapa orang yang lewat situ pernah bilang kalau mereka melihat teman saya ini lagi nyiramin pot kosong sambil nangis kala larut malam. Hingga sekarang banyak sekali orang-orang yang mengalami hal serupa. Bahkan orang dari luar kota yang tertarik dengan hal mistis sengaja datang ke desa kami hanya untuk beruji nyali atau sekadar mencari hal-hal yang tak kasat mata. Sampai pernah Pak RT itu marah dan melarang orang-orang untuk memasuki rumah kosong itu karena dianggap mengganggu dan demi alasan keamanan. Semoga tidak ada lagi orang yang mengalami nasib sama.